Kampus bukan sekedar tempat belajar, ia adalah rumah bagi semua tanpa terkecuali. Inklusi berarti memastikan semua orang memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pembelajaran dan kesempatan. UNESA adalah miniatur keberagaman, tempat di mana budaya, bahasa, dan latar belakang saling bertemu. Inklusi bukan soal menerima, tetapi juga memahami. UNESA, kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang berharga. Perbedaan bukan alasan untuk membatasi, tetapi justru membuat kita menjadi lebih kuat. Setiap mahasiswa mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berprestasi tanpa melihat perbedaan kemampuan. Ketika kita saling mendukung, kita bukan hanya belajar bersama, tapi juga membangun masa depan yang lebih inklusif. Saya merasa terhormat di sini. Semua orang saling menghormati dan saling menghargai. Kami belajar bukan tentang hanya ilmu, tetapi empati dan kebersamaan. UNESA, inklusif kampus bersama tanpa batas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Selamadia dengan NIM akhir 018. Di sini saya tidak sendiri, tetapi bersama rekan saya yaitu Saya Aisyah Putri Lestari dengan akhiran NIM 2. Nah, di sini kami bersama dengan Kak siapa kalau boleh tahu? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Muhammad Alamsyah dari Prodi PLP Angkatan 2025 dari kelas 2025E asal Kota Mojokerto. Ini hambatan yang saya alami. Saya ini adalah seorang mahasiswa dengan disabilitas tunanetra. Kalau saya ini loh visinya yang saya alami itu, saya hanya bisa melihat cahaya sama bayangan. Jadi kalau semisal di sebelah sini ada orang gitu, selagi dia nggak ada pergerakan, saya kira itu benda bukan orang, saya nggak taunya. Kalau boleh tahu ya, Kak Renata itu kapan menyadari kondisi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses pembelajaran tunanetra? Saya tuh memang dari lahir itu sudah tunanetra, tapi saya belum menyadari kalau memang saya itu tunanetra. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya membuat Kak Renata itu belajar suatu materi? Yang membuat saya tertarik adalah misalkan kalau mempelajari tentang misalkan sunnah-sunnah atau mempelajari tentang Al-Quran. Kebetulan saya masuk sini kan pakai jalur MTQ dulu kemarin itu. Tapi bukan berarti semua materi itu nggak tertarik ya. Semua materi di perkuliahannya saya tertarik semua. Cuma kalau yang paling favorit ibaratnya kalau ada makanan favorit gitu ya, itu tadi PAI tadi. Iya. Kalau boleh tahu nih, Kak Renata itu pernah belajar sesuatu tanpa diminta dosen atau enggak? Pernah. Contohnya, semisal kan pelajaran psikologi ABK ya. Psikologi ABK itu misalkan belajar tentang anak tunanetra gitu. Nah itu saya itu meskipun nggak disuruh dosen cari jurnal ini, saya tuh inisiatif cari. Kayak kemarin yang saya sempat baca itu anak tunanetra, judulnya itu dukungan penuh terhadap lingkungan anak tunanetra gitu jurnalnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Kak Renata itu mengatur waktu untuk belajar mengerjakan tugasnya? Cara saya mengatur waktu itu biasanya saya lihat dulu nih, misalkan kalau dirasa kok hari Senin ini full online, jadi online saya tuh sambil nyambi biasanya. Nah, kalau nyambi tuh gini, biasanya sambil dengerin dosen ceramah, itu saya keluar dari Meet, tapi saya nggak keluar, nggak ini ya, nggak benar-benar memutuskan Meet, jadi nggak keluar aja, kembali gitu di layar utama, terus saya itu sambil ngetik di situ pakai tablet, gitu sambil nyambi gitu saya biasanya. Terus juga selain itu, kalau semisal kok ada perkuliahan jam 1 siang, berarti paginya itu saya manfaatkan untuk mengerjakan tugas yang memang belum selesai biasanya, gitu. Sebelum nanti jam siang itu. Ataupun kalau ada ekstrakurikuler kan saya ikut UKM ya. Nah, kalau mau teater biasanya kan hari Jumat. Berarti saya usahakan sebelum hari Jumat itu karena Jumat full kan, dari pagi sampai 16.30 itu full. Jadi saya usahakan sebelum Jumat itu selesai pokoknya. Itu. Iya.
Nah, kalau boleh tahu ya Kak ya, Kak Renata ini punya strategi tertentu untuk belajar agar efektif nggak? Metode teknologi juga banyak preferensi, jadi banyak baca. Apakah Kak Renata ini merasa strategi tersebut itu efektif? Efektif, ya. Saya merasa ya ada efektifnya, kadang ada enggaknya. Gini, kadang-kadang AI itu kadang nggak ngerti perintah kita. Lanjut ya Kak, Iya. kalau boleh tahu nih, sumber apa saja yang biasa Kak Renata gunakan saat belajar? Biasanya itu lebih banyak ke jurnal sih, kalau misalkan materi-materi itu. Terus biasanya lewat TikTok juga pernah. Bagaimana nih Kak Renata itu menilai apakah sudah memahami materi dengan baik atau belum, itu bagaimana? Ya dari pemahaman. Kalau aku itu dari segi pemahaman benar-benar paham 3 hari, tapi kalau hanya sekedar paham poin 5 menit aku insya Allah bisa. Lanjut, jika hasil belajar Kak Renata kurang baik nih, apa yang biasanya Kak Renata lakukan? Dimanapun caranya, sekarang ingin lebih meningkatkan keaktifan di kelas. Itu yang pertama, untuk menambah nilai supaya menutupi nilai yang kemarin yang tadi itu, gitu loh. Terus juga aku berusaha untuk selalu rajin. Misalkan nih, contohnya nggak pernah alfa, aku meskipun di kondisi apapun aku usahakan masuk. Apa aja sih tantangan atau kesulitan yang sering Kak Renata hadapi ketika belajar secara mandiri? Kesulitannya itu gini, terutama di teknologi ya. Kalau UM insya Allah saya enggak sih. Kalau teknologi itu gini kan, seperti tadi contoh, ketika kita buka SSO, buka LMS, itu kan kita nggak bisa masuk ke perkuliahan ya, nggak bisa terbaca oleh pembaca layar. Ya, kalaupun bisa tuh hanya lewat laptop, kalau di HP nggak bisa. Loginnya ke Simrek juga itu kan waktu itu ada captcha kan, captchanya itu juga gambar. Wah, tantangan yang pernah itu, yang kesulitan saya itu juga dulu ketika menggunakan HP pertama kali, saya belajar talkback, pembaca layar itu sulit, karena kan navigasinya beda dengan HP kalian yang ini ya, yang tipikal. Kira-kira bagaimana Kak Renata mengatasi hambatan tersebut sejauh ini? Rencana aku tuh gini, kan di HP itu kan ada penampilan ubah ke situs desktop ya. Aku mau coba itu, jadi tampilan HP-nya itu akan kayak komputer nanti. Setelah dibuat seperti itu, apakah nanti bisa akses apa enggak? Kalau memang nggak bisa akses, berarti harus ditindaklanjuti lagi. Kalau masih belum bisa akses juga, tapi kalau sudah bisa akses berarti alhamdulillah. Itu sih. Nah, itu. Baik, kalau menurut Kak Renata sendiri, apakah Kak Renata itu mendapatkan dukungan dari dosen, teman, atau pihak kampus dalam proses pembelajaran mandiri? Nah, jelaskan bentuk dukungannya Kak. Oke, baik. Untuk dukungan dari dosen dulu ya. Dosen itu sangat memberikan dukungan ya. Lanjut, menurut Kak Renata, apa bentuk bantuan atau fasilitas yang paling membantu proses belajarnya Kak Renata? Mungkin fasilitas itu adalah dari pembaca layar di HP kita. Diberi kesempatan, solusi apa yang Kak Renata sarankan untuk membantu mahasiswa disabilitas belajar lebih mandiri? Yang mau aku tekankan itu adalah hilangkan ketergantungan kalian terhadap orang lain. Mungkin it's okay, bolehlah kita minta tolong orang tuh. Namanya kita juga kan nggak ngerti ya kan. Dari pengerjaan tuh kita sendiri, gitu. Terus juga belajar akses teknologi, terutama komputer dasar, itu penting itu. Misalkan kayak ngetik di Word dan lain sebagainya. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Harapan Kak Renata nih terhadap sistem pembelajaran di kampus untuk ke depan seperti apa? Mungkin harapan saya itu gini ya, mungkin untuk UNESA mungkin lebih terbuka aja untuk disabilitas, karena nggak semua kampus itu inklusif gitu loh. Terima kasih banyak Kak Renata. Sekian dari kelompok kami, saya Aisyah dan juga rekan saya Novelia Sela. pamit undur diri, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Renata telah berkontribusi dalam berjalannya wawancara tugas kami. Semoga dengan wawancara ini bisa bermanfaat untuk depannya dan bisa bermanfaat juga untuk Kak Renata dalam membangun semangat belajar yang luar biasa ke depannya. Dalam membangun semangat belajar yang luar biasa ke depannya. Amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zain dan rekan Saya Fadila Putri Madina. Kami dari Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan kelas 2025B. Di sebelah saya ada Kak Ahlul yang akan menjadi narasumber wawancara kita pada pagi hari ini untuk mengerjakan UTS Pendidikan Inklusi. Baik. Oke, baik. Bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda dan sejak kapan Anda menyadari kondisi tersebut? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahlul Faradis. Aku dari program studi pendidikan luar biasa angkatan 25. Untuk kesadaranku tentang ketunaan ini, untuk sebenarnya gini, aku tuh tunaganda. Jadi aku tunadaksa dan juga tunarungu. Nah, untuk tunadaksanya sendiri sejak kecil udah sadar. Namun untuk tunarungu baru akhir-akhir ini. Karena kan baru ada waktu buat memeriksakan kondisi telinga. Baik. Apa yang biasanya membuat Anda tertarik untuk belajar suatu materi? Tertarik belajar suatu materi sih, kalau mungkin di mata kuliah memang itu suatu kewajiban ya, tapi untuk di luar mata kuliah itu karena pengen tahu aja gitu. Karena keinginan tahu. Ya. Terus apakah Anda pernah belajar sesuatu tanpa diminta dulu dari dosennya gitu? Kalau belajar sesuatu terutama di matkul pendidikan luar biasa itu sebenarnya sudah saya mulai sebelum saya masuk ke sini. Dulu memang karena kan aku tuh ikut tergabung dalam organisasi komite olahraga disabilitas, dan di lingkungan tersebut itu banyak guru-guru dan teman-teman yang mengajar atau jadi tenaga didik di SLB. Nah, maka dari itu aku dapat ilmu-ilmu, karena aku kan juga rasa ingin tahunya tinggi, jadi aku tuh kayak tanya-tanya ke mereka. Jadi aku di PLB ini sebelum mendapatkan materi udah dapat kayak gambaran lah nanti kedepannya PLB itu kayak gimana gitu. Bagaimana Anda mengatur waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas? Kalau mengatur waktu sih, kalau aku lebih suka kayak bikin jurnal ya, atau catatan. Jadi untuk hari ini aku ngapain aja mulai dari pagi, ya enggak yang sedetail itu enggak, mungkin paling enggak nanti aku harus bangun jam berapa, harus tidur jam berapa. Untuk belajar paling enggak aku kasih waktu paling enggak 1 jam lah buat belajar. Oke. Apakah Anda memiliki strategi tertentu agar belajar lebih efektif? Mungkin yang kalian tahu aku tuh pakai strategi Pomodoro ya, dan juga beberapa strategi lainnya. Kadang kalau kan misal ganti strategi, kadang tuh kayak 15 menit kita belajar, habis itu 5 menit istirahat. Sumber apa saja yang bisa Anda gunakan pada saat belajar? Biasanya internet, terus juga relasi, karena mengingat prodiku ini masih ada linearnya sama teman-temanku. Jadi kalau mungkin aku bingung, aku bisa tanya ke teman-teman tentang. Oke. Bagaimana Anda memilih sumber yang paling bisa dipercaya itu? Dalam belajar. Kalau sekarang sumber belajar yang penting terakreditasi aja sih, kayak misal kayak dari video YouTube, aku lebih ke nyari background orang itu dulu, apakah orang itu akademisi atau apa gitu. Nah, kakaknya ini pasti pernah merasa kurang baik gitu, kayak kurang puas sama hasil belajar. Gimana caranya untuk mengatasi itu? Ya udah, aku tipikal orang yang kalau udah gagal ya evaluasi aja, nggak terlalu berlarut-larut. Jadi misal UTS ini aku udah belajar seharian atau 2 minggu 3 minggu tapi akhirnya kurang maksimal, berarti aku mengevaluasi apakah cara belajarku yang kurang atau emang kemampuanku segini gitu. Apa saja tantangan dan kesulitan yang sering Kak Ahlul alami ketika belajar secara mandiri? Gampang terdistraksi media sosial, cuma itu aja. Bagaimana Kak Ahlul mengatasi hambatan tersebut? Kalau untuk lingkungan pertemanan tuh mungkin kalau aku sih lebih banyak menutup dirinya kalau memang mau di hal-hal yang misal UTS. Jadi aku udah stop bergaul, misalnya kayak udah nggak dulu.
berani nolak lah berani. Apakah Kak Ahlul ini mendapat dukungan dari dosen, teman, atau lingkungan sekitarnya? Kalau dosen dan teman pastinya selalu mendukung kami, dan dosen juga selalu memudahkan kami dalam kegiatan akademik, seperti memberikan contoh TIP. Kita ada waktu khusus buat TIP, dan untuk teman-teman ya saling suportif juga. Kan Jika diberi kesempatan, solusi apa yang Anda sarankan untuk membantu mahasiswa disabilitas belajar lebih mandiri? Jangan terpaku sama sulitnya materi sih, kayak jalanin aja dulu. Kadang kita tuh terlalu mikir kayak aduh materi ini susah, padahal kalau ingin kita nyoba pelan-pelan buat belajar itu ya nggak susah juga. Kita juga kadang misal tugas lihatnya banyak nih, aduh disuruh bikin 5 makalah, ya kelihatannya besar tapi sebenarnya kecil, karena kalau emang kita cicil, misal pas lagi kita nggak ngapa-ngapain kita cicil ya ini nggak yang banyak. Apakah ada pengalaman khusus atau cerita yang ingin Anda bagikan terkait proses belajar mandiri Anda? Apa ya, pengalaman khusus sih mungkin sih unik sih ya, pengalaman pas belajar buat SNBT. Aku benar-benar belajar cuma 3 bulan dan itu secara mandiri, jadi aku cuma belajar bermodalkan buku dan juga video YouTube. Ada sih cuma les private matematika, itu cuma buat fundamental aja. Tapi kan untuk jurusan aku linearnya nggak di matematika, jadi kurang buat masuknya. Itu mungkin prestasi belajarnya lebih ke santai tapi tetap serius. Jadi walaupun aku try out 2 kali seminggu, itu tetap tak jalannya santai aja. Jadi mungkin isinya sambil makan, sambil gitu. Jadi bikin kita nggak stres. Harapan apa yang Kak Ahlul harapkan di dalam sistem pembelajaran di kampus untuk kedepannya? Kalau menurutku sebagai tenaga dasar ringan sih nggak ada, cuma untuk sekarang sudah aksesibel semua. Tapi mungkin bagi teman-teman tunanetra itu ada beberapa hal yang ganjel, kayak misal website yang text to speech-nya kurang bisa mengenali gitu. Mungkin untuk aku sih nggak ada masalah. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir Kak Ahlul. Terima kasih waktunya sudah mau berbagi pengalaman dengan kita dan mau membantu kita. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.